Shalom saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahan inang pada saat ini tertulis dalam Amos, pasal yang kelima ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Di sini kita diperhadapkan kepada pemahaman bahwa orang Israel berpengharapan adalah pengharapan apokaliptis, di mana harapan mereka bahwa hari Tuhan akan datang, di mana Tuhan akan mengadili semua bangsa dan membela umatnya. Ini menjadi sebuah harapan apokaliptis bagi bangsa Israel, terkhusus bagi mereka yang merasa menjadi bangsa pilihan. Namun hari itu tidak akan menjadi kesukaan dan penghiburan, sebab kekelaman dan murka Tuhan juga akan menimpa umat Tuhan ketika mereka tidak berada di dalam ibadah yang benar kepada Tuhan. Artinya tidak dimungkinkan ada sebuah kebanggaan sebagai bangsa pilihan kalau kehidupan tidak selaras dengan pemujian kepada Tuhan. Artinya jangan sampai ibadah yang mereka lakukan justru hanya sebuah kamuflase, sementara tindakan keseharian jauh dari bentuk-bentuk ibadah yang mereka lakukan kepada Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita melihat ada konsep tentang hari Tuhan yang salah. Di ayat 18 sampai ayat 20 ini, di mana kita melihat bahwa kedatangan Allah itu adalah untuk menjatuhkan hukuman atas ketidaktaatan. Dan di dalam ayat 18 sampai 20 ini secara spesifik dan secara detail diterangkan atau disampaikan oleh Amos. Kedatangan Tuhan yang dimaksud di ayat 17 bukanlah kedatangan yang biasa, tapi kedatangannya menjadi raja, memberi penghakiman, dan menyatakan kerajaannya di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Dari semua situasi ini ditariklah sebuah kesimpulan bahwa benar hari Tuhan itu bersifat futuris atau apa yang kita pahami dan eskatologis. Namun dalam konteks peperangan, di mana disebut bahwa pada hari itu Allah akan menampakkan diri dengan segala kekuasaan dan kegemilangannya. Disinilah kita melihat bahwa ternyata Amos dan bangsa Israel memiliki pemahaman yang berbeda tentang hari itu. Walaupun benar sama-sama mengharapkan kedatangan hari itu, namun keduanya memiliki pengharapan dan respon yang berbeda. Bagi Amos, hari Tuhan berarti hari kekalahan. Namun bagi bangsa Israel, kedatangan hari itu merupakan hari kemenangan. Amos jelas menegur konsep teologis yang keliru dan pengharapan yang palsu ini. Tindakan bangsa Israel yang menginginkan hari Tuhan adalah sebuah kesalahan yang besar. Sebab disebutkan dari ayat yang ke-18a, hari itu merupakan momen kecelakaan bagi mereka, bukan kebahagiaan. Tuhan memang akan datang dengan segala kemuliaan yang bersinar, tetapi bagi bangsa Israel, hari itu justru merupakan kegelapan. Kita melihat 3 kali Amos menegaskan hal itu. Kegelapan, bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya, ayat 20b. Dan di sini kita melihat ada pertentangan antara pemahaman Amos dan pemahaman bangsa Israel itu sendiri. Jadi jelas inti perbedaan terletak pada identifikasi lawan yang akan diperangi oleh Tuhan. Bangsa Israel memahami lawan sebagai bangsa asing, bisa itu bangsa Asyur atau Babel, yang mencoba menguasai Israel. Benar, berbagai ancaman hukuman yang sudah diucapkan oleh Amos sejak pasal 1 tidak terlalu mereka hiraukan. Hukuman berupa kekalahan perang sangat sukar dimengerti oleh bangsa Israel. Lalu bagaimana mungkin Tuhan membiarkan umatnya dikalahkan oleh lawan-lawannya? Bangsa Israel merasa diri mereka aman-aman saja, terlebih kebanggaan akan bangsa pilihan. Namun dalam situasi seperti ini, Amos menekankan dua aspek dari kedatangan hari Tuhan. Yang pertama adalah kepastian dan yang kedua adalah kejutan. Kenapa disebut dengan kepastian? Karena Allah yang kudus dan adil
pasti akan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran mereka. Kenapa disebut kejutan? Karena bangsa Israel tidak akan menyangka bahwa yang akan diperangi dan dihukum oleh Tuhan adalah mereka sendiri. Lihatlah sampai-sampai disebutkan sebagai personifikasi gambaran seperti apa yang disebut di dalam ayat ke-19 itu. Bahwa siapa yang merasa nyaman, siapa yang merasa bahwa dia telah menjadi terpilih, namun tidak berada di dalam iman yang benar kepada Allah, maka hukuman Tuhan itu tidak bisa dihindarkan. Gambaran itu terlihat nyata di dalam ayat yang ke-19. Lalu apa refleksi yang bisa kita lihat? Yang pertama sekali, jangan bangga ketika kita merasa bangsa pilihan Tuhan, tapi kehidupan kita tidak mencerminkan bangsa pilihan itu. Yang kedua, jangan pernah menganggap diri saleh karena sudah beribadah, karena sudah melakukan upacara keagamaan. Ingat, panggilan kita bukan hanya untuk beribadah, bukan hanya beragama, tapi panggilan kita terlihat nyata bagaimana kita berhubungan satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan sebagai ungkapan, sebagai pemahaman akan salib itu. Hubungan kepada Tuhan itu terlihat nyata dengan hubungan kepada sesama dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, firman Tuhan ini ingin menyatakan kepada kita, benar, hari Tuhan itu adalah hari yang menakutkan untuk orang yang tidak percaya, untuk orang yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi bagi orang percaya, hari Tuhan itu benar-benar hari penuh sukacita dan menjadi kesukaan besar bagi setiap kita. Dalam kasih Yesus, Tuhan memberkati setiap kita. Amin.